Hey, what's up bro? Kembali lagi bersama saya Mang Jun. Nah, pembahasan kali ini sangat berbeda, tidak seperti biasanya ya guys ya. Tidak ada review maupun bermain game. Kita sebagai konsumen biasanya bingung membeli suatu barang di online store maupun di offline store karena harganya terpaut cukup berbeda jauh guys. Nah, sebelum lanjut ke pembahasannya, jangan lupa like video ini dan jangan lupa subscribe. Bantu channel ini sampai 1000 subscriber dulu guys, agar channel ini bisa cepat dimonetisasi guys. Oke, thank you dan lanjut ke pembahasannya. Nah, di sini saya berbagi pengalaman kepada teman-teman semua ketika saya ingin membeli kursi kantor untuk bekerja. Jadi saya keliling-keliling di daerah saya mencari toko kursi. Nah, pada saat saya bertanya untuk harga kursinya sendiri itu tergolong sangat overpriced guys. Kemudian saya bandingkan di online store yang dimana harganya seperti kursi yang dijual di offline store itu sama persis, tapi harganya bisa dikatakan jauh lebih murah. Nah, seperti yang kalian lihat saat ini, produk yang saya gunakan di sini itu saya beli di online shop, guys. Nah, untuk mengetahui alasan saya mengapa saya suka membeli barang di online shop, nah ini dia kita akan bahas sekarang. Akan membahas mengapa online store lebih murah harganya dibandingkan offline store, dan kita membahas kekurangan maupun kelebihan kita berbelanja di online shop maupun di offline shop, guys. Tujuan video ini dibuat bukan untuk menjatuhkan online store maupun offline store. Di sini saya ingin berbagi pengalaman dan berbagi informasi kepada teman-teman semua jikalau kalian ingin membeli suatu barang di online store maupun di offline store. Oke, kita langsung bahas mengapa barang di online shop jauh lebih murah. Oke, yang pertama, penjual langsung dari distributor. Jadi biasanya barang yang dijual di online store itu langsung dari penjual pertama atau dari distributornya langsung, guys. Kemudian yang kedua, pencarian yang sangat mudah dan gampang. Jadi ketika kita memerlukan atau ingin membeli sesuatu di online store itu kita mudah dengan cara search barang yang ingin kita cari, itu langsung tampil dan kita bisa mencarinya dengan mudah. Kemudian yang ketiga, kita bisa mendapatkan cashback atau gratis ongkir. Nah, jikalau misalkan di online store itu biasanya mengadakan cashback maupun ada gratis ongkirnya, guys. Nah, kemudian yang keempat, pastinya barang yang kita sudah pesan di online itu akan langsung diantar atau dikirim ke rumah dengan jasa kurir maupun ekspedisi. Kemudian kelima, kita bisa tahu perbandingan harganya, guys. Misalkan di online store atau di toko online ini jual berapa dan di toko online yang lainnya jual berapa. Nah, itu kita bisa mengetahui perbandingan harganya. Nah, apakah kita berbelanja di online store atau di online shop itu selalu mendapatkan suatu barang maupun produk yang sesuai ekspektasi, guys. Nah, di sini saya akan menjelaskan kekurangannya. Jadi kekurangan kita berbelanja di online store yaitu fisik yang tidak bisa dicek secara langsung. Nah, dimana jika kita berbelanja di online store, kita hanya bisa melihat gambar maupun dari deskripsinya saja, guys. Nah, yang kedua, jika terjadi masalah sulit diproses atau ribet, harus kena biaya ongkir lagi. Nah, biasanya di sini ketika kita membeli suatu barang, misalkan ada cacat atau penyok atau pecah, itu biasanya kita komplain dan mengirim barangnya ke toko tersebut. Misalkan alamat kita sama tokonya jauh, itu biasanya kita kena biaya ongkir atau ongkos kirim lagi, guys. Biasanya PP, kita antar bayar dan diantar kembali, itu biasanya bayar lagi, guys. Jadi agak ribet memang. Nah, misalkan barang yang kalian beli itu ada garansi misalkan toko atau distributornya, kemungkinan susah klaim garansinya jika toko yang kita beli dan alamat kita itu di luar kota atau misalkan di luar pulau gitu. Nah, kemudian barang yang kita beli, misalkan seperti di video ini, saya membeli kursi kantor di online store. Jadi kita mendapatkan barang yang bisa dikatakan part-partnya itu harus kita rakit sendiri, guys. Jadi itu kekurangannya, kita harus mengeluarkan effort lagi untuk merakit kursinya, guys, atau merakit sebuah barang atau produk yang kita beli.
Nah, yang terakhir nih untuk kekurangannya, biasanya kita membeli di online store itu tergiur dengan tampilan iklan atau gambar yang dipasang di online store-nya. Jadi terkadang barang yang diiklankan itu dengan harganya itu terpaut murah. Jadi jangan terkecoh ketika kalian membeli barang di iklannya bagus dengan harga murah, tapi yang datang tidak sesuai ekspektasi, guys. Bisa kemungkinan cacat atau tidak sama seperti barang yang diiklankan. Nah, untuk kekurangannya apalagi nih, guys? Kalian bisa tulis di kolom komentar ya. Nah, pembahasan selanjutnya nih, mengapa barang yang dijual offline store bisa lebih mahal? Nah, yang pertama, penjual biasanya dari tangan kedua bahkan tangan ketiga, guys. Nah, maksudnya gimana? Nah, misalkan saya sendiri punya toko. Jadi saya membeli barang ke distributor atau ke pembuat produknya langsung, guys. Jadi yang jual distributornya jual 100.000, saya membeli 100.000 dan saya jual di harga 200.000 gitu misalkan. Jadi saya sebagai pihak kedua. Nah, yang kedua pastinya mengambil keuntungan untuk membayar pegawai atau SPG atau sales, biaya sewa toko, dan lain-lain. Nah, itu salah satu mengapa harga barang yang dijual di toko offline bisa jatuh lebih mahal dari barang yang dijual dari distributornya langsung. Kemudian yang ketiga, barang yang dijual pastinya sudah ready atau langsung dirakit. Nah, yang tadi kita sudah membahas, jika kita membeli produk misalkan kursi kantor yang tadi kita bahas sebelumnya, jika kita membeli di online store itu kita dapat pecahan part-partnya yang kita rakit sendiri. Itu jadi kita lebih mengeluarkan tenaga untuk merakitnya, guys. Nah, kalau misalkan kita langsung membeli di toko offline, kursi yang ingin kita beli itu sudah dirakit. Jadi kita datang ke toko, bisa cek kualitas dan kita bisa coba. Kemudian produk yang dijual sudah diseleksi dan ada perawatan. Nah, biasanya toko-toko atau pegawainya itu biasanya merawat produk maupun barangnya agar tidak debu dan tetap terjaga kualitasnya. Nah, kemudian kelebihannya nih. Kelebihan kita membeli barang di offline store, kita bisa cek untuk kualitas barang maupun produknya, guys. Jadi misalkan kalian membeli suatu barang di offline store, kita bisa cek kualitas maupun hasil barang yang dijual itu sendiri, guys. Kemudian jika terjadi masalah, komplain dan retur itu lebih mudah. Nah, ketika misalkan kita belanja di offline store dan barangnya sudah sampai di rumah, kemudian ada cacat maupun hal yang tidak diinginkan, kita bisa mudah untuk mengembalikan maupun retur barangnya dengan barangnya diganti dengan barang yang sama tapi baru, guys. Nah, jika produk kalian ada garansinya nih, biasanya barang elektronik yang kalian beli di offline store misalkan bergaransi dan beberapa waktu ke depan misalkan ada kerusakan, itu kita bisa klaim garansinya dengan mudah. Nah, menurut kalian kelebihan berbelanja di offline store apalagi nih? Tulis di kolom komentar. Nah, jadi itu dia, guys, mengapa harga di toko offline lebih mahal daripada di toko online shop atau di online store, guys. Dan kelebihan kita berbelanja di offline store maupun kekurangan kita berbelanja di online store, guys. Nah, kalian di tim mana nih? Kalian sukanya belanja di online store apa di offline store? Dan tulis di kolom komentar ya, guys, beserta alasannya. Nah, kesimpulannya nih, guys, apapun kebutuhan kalian, kita sebagai konsumen berbijaklah berbelanja dan menggunakan uang kalian untuk keperluan kalian dan kebutuhan kalian. Jikalau kalian berbelanja di online store, saran saya lebih teliti untuk berbelanja. Jangan melihat tampilannya saja, guys. Kalian juga harus baca deskripsi dan ulasan pembeli-pembeli yang sudah memberi ulasan. Nah, kemudian saran saya yang kedua, jika kalian merasa takut berbelanja di online store, maka opsi pilihannya itu
yaitu berbelanja di offline store. Kalau misalkan kalian mempunyai budget lebih, alangkah lebih baik kita berbelanja di offline store guys. Karena kita bisa melihat barangnya secara real, secara detail, dan kita bisa mencoba barangnya, dan kita bisa cek kualitasnya. Dan apabila barangnya sampai di rumah rusak, kita bisa komplain maupun retur barangnya ke toko offline store. Nah, misalkan barang yang kita beli itu barang elektronik, biasanya kan bergaransi. Nah, kita bisa klaim garansinya suatu saat misalkan barang kita rusak, dan kita bisa klaim garansinya ke toko offline store-nya guys. Nah, segitu saja pembahasan kali ini. Jika kalian suka untuk video kali ini, kalian bisa tekan tombol like dan jangan lupa subscribe guys. Thank you.